Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nasyuhania Zahra dari kelas KMC jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 2021 Universitas Sriwijaya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu teman-teman nih, apa sih 4 disiplin yang merupakan 5 pilar utama dari kepemimpinan yang efektif. Nah, bisa simak aku lebih lanjut ya. Nah, here is the main point. Jadi nih, di era kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan, semakin banyak tantangan dan permasalahan yang ditemukan di sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan sumber daya dan daya saing untuk berkompetensi. Untuk itu, ilmu dari tiap individu ataupun anggota yang ada di organisasi menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi dan juga individu tersebut. Nah, individu di organisasi perlu untuk terus belajar dan juga mengembangkan dirinya sehingga bisa berpotensi dan berpengaruh untuk dirinya sendiri dan juga untuk kemajuan sebuah organisasi. Kita mencapai sebuah kondisi di mana organisasi tersebut adalah organisasi pembelajar ataupun learning organization. Apa sih learning organization itu? Nah, learning organization ini adalah konsep di mana sebuah organisasi dapat melakukan pembelajaran sehingga segala hal yang ada di dalam organisasi tersebut, anggota-anggotanya bisa cepat dalam berpikir, bertindak, dan juga merespon segala perubahan serta memperbaiki kinerja. Karena mau tidak mau kita semua ini mengalami perubahan setiap waktu. Dan bagaimana cara mencapai learning organization ini? Tentunya melalui 5 discipline menurut Peter Senge. Apa aja sih 5 discipline menurut Peter Senge ini? Nah, yang pertama itu adalah share vision, team learning, system thinking, personal mastery, dan mental model. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita bakal mengupas nih satu persatu bagian dari 5 disiplin ini. Nah, di sini ada yang pertama, share vision. Share vision sesuai dengan bahasa Inggrisnya dan memiliki arti membagikan, sharing visi bersama. Jadi, sebuah organisasi itu pasti ada visi yang ingin dituju ataupun tujuannya ya. Dan di share vision ini tentunya kita sebagai anggota, ketua, dan seluruh individu yang ada di organisasi ini harus saling membagikan, mengkomunikasikan, membangun visi bersama dalam organisasi sehingga dapat membentuk komitmen dan kesadaran yang berkelanjutan. Jadi ini bukan hanya sekedar masuk ke organisasi itu saja, tapi juga berkelanjutan sampai akhir masa dia menjabat, dan diharapkan sampai akhir itu visinya tercapai ya tentunya, bukan hanya visi omong-omong belaka. Tentunya tanpa ada paksaan. Di sini ada system thinking. System thinking ini tentunya berpikir sistem ya. Ini mengajak anggota di organisasi individu untuk berpikir secara menyeluruh dan memahami bahwa segala hal di organisasi itu saling ada banyak perbedaan yang harus diintegrasikan dan juga saling berkaitan dan juga memengaruhi satu sama lainnya. Apalagi kan di sebuah organisasi itu banyak sekali divisinya. Kinerja dari satu divisi ini berpengaruh ke divisi lainnya. Nah, mental model ini sendiri merupakan pemikiran, prasangka, pendapat, penilaian, dan asumsi kamu sebagai individu di organisasi yang sekiranya mempengaruhi apa? Mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun merespon sebuah situasi. Jadi di sini diharapkan kita itu saling mengkomunikasikan pikiran kita untuk berperan dan juga merespon bagaimana perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai visi yang dituju. Nah, yang keempat itu adalah team learning ataupun tim belajar. Nah, di sini adalah bagaimana semua anggota di organisasi itu bisa sama-sama belajar dan berbagi ilmu dengan segala feedback dan evaluasi yang ada di setiap program ataupun setiap tahapan untuk mencapai visi yang tadi disampaikan di poin pertama. Dan tentunya dengan team learning ini bukan hanya untuk mengembangkan organisasi, tapi juga menjadi bekal pembelajaran individu ke depannya untuk bisa mengimplementasikan team learning ini di setiap hal-hal yang dilakukan jika memang memerlukan kerjasama tim. Nah, yang terakhir nih, kelima ada personal mastery. Personal mastery ini tentunya dari diri kita untuk organisasi, menumbuhkan keinginan, kemampuan, dan penguasaan pada diri untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang 4 tadi. Nah, untuk bisa belajar menunjukkan kapabilitas diri serta kompetensi yang bervalue, yang memberikan nilai untuk organisasi dan diri sendiri. Ingat, ini bukan hanya untuk organisasi tapi juga untuk diri sendiri. Nah, ini bisa dilihat dari awal rekrutmen ya. Jadi kita tuh merekrutmen orang yang bukan hanya omong doang gitu. Kita berharapnya kan bakalan bertemu orang yang mau benar-benar belajar dan nggak pasif di organisasi tersebut. Bahkan sampai ke lingkup kerja nanti, kita juga sebagai misalnya sebagai HRD-nya tentunya mencari orang yang sesuai. Nah, aku harap nih dari 5 hal tersebut bisa diterapkan oleh aku dan kamu dan juga kita semua dalam
melakukan kegiatan yang berhimpun ataupun bertemu dengan orang dalam satu tujuan yang sama, tentunya dimulai dari organisasi kecil ataupun organisasi yang besar. Nah, sehingga memang dari diri kita ini mau belajar dan berkembang. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf ada kesalahan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.